biasanya kalau misalnya kita kayak di klinik ini nanti ada perawat yang bantu pegang matanya pasien, ya bisa lah kita pakai loop gini, jadi satu pakai loop, satu pegang yang lain. Nah, habis itu harus ada kapas sama cotton bud. Misalnya sudah ada semua, sudah aman kita scan pemeriksaannya. Terus yang pertama yang harus kita lakukan itu kita jelaskan dulu tujuannya ke pasien. Ini kan kita sudah menceritanya apa sih kalau kita begini, kita kan sudah anamnesis kan ya pertama. Jadi siapa namanya tadi? Siapa? Ainun. Nah, Ainun toh, Ainun duduk di sini. Ainun dari pasien toh. Jadi kayak gini. Ibu Ainun, tadi kan saya sudah tanya-tanya sebelumnya tentang sebenarnya Ibu. Sekarang kita mau lanjutkan pemeriksaan ke namanya pemeriksaan segmen anterior bola mata. Itu nanti pemeriksaannya itu maksudnya saya mau periksa apakah ada kelainan di kelopak mata tak, mulai dari kelopak mata tak sampai ke bola mata tak yang bagian depan. Nanti mungkin sedikit tidak nyaman karena ini nanti saya senter matanya Ibu, sama ada saya sentuhkan sedikit kapas ke matanya Ibu, dan mungkin nanti saya mau lihat bagian kelopak matanya Ibu dari yang bagian dalam, jadi mungkin sedikit tidak nyaman, tapi ini sudah sering saya lakukan dan ini relatif aman. Setuju tidak pasiennya? Kalau pasien setuju, sudah kita siapkan nih tadi alat-alat yang sudah kita siapkan toh. Terus ruangan itu kita biarkan setengah gelap. Biasanya kalau kita di poli kan ada di jendela toh, jadi kita matikan tetap lampu karena ada cahaya matahari dari jendela. Tapi kalau kayak begini tidak ada sumber cahaya selain lampu, yang mau tidak mau lampu harus nyala. Tapi kalau misalnya kayak dua lampu begini ya sudah, kita matikan belas kali. Kita matikan yang satu begini. Jadi jangan juga terlalu gelap. Nah habis itu kita minta ke pasien, kita hadap-hadapan toh sama pasien, kita hadap-hadapan sama pasien, terus kita arahkan center 45 derajat sampai 60 derajat dari arah temporal. Jadi jangan ambil dari arah nasal. Kenapa dari arah temporal? Kenapa bukan nasal? Karena kalau nasal jadi terhalang sama hidung gitu. Jadi kalau misalnya saya mau periksa, ini kan saya tidak kidal toh, jadi pasti saya periksa mata kiri duluan. Bisa juga sebenarnya mata kanan duluan. Jadi kayak gini, dia toh 45 sampai 60 derajat. Terus kita lihat dulu, yang pertama kita amati palpebranya dulu. Jadi kita sistematis mulai dari paling depan dulu. Kita lihat palpebranya. Mulai sudah kita lihat fingerprint sudah. Nah, kita mulai dari palpebra. Ini saya izin matikan kasihan Ainun kalau di ini terus. Tapi ini ceritanya saya ini sambil kasih nyala terus. Nah, kita amati nih palpebranya, kasihan. Kita amati palpebranya, bagaimana? Ada bengkak tidak? Merah tidak? Ada hematom atau tidak? Ada hiperemis atau tidak? Ada benjolan atau tidak? Kalau misalnya ada benjolan, lihat benjolannya bagaimana? Batasnya tegaskah? Bagaimana konsistensinya? Dia mobile atau tidak? Nah, sudah itu kita lihat juga visura palpebranya. Visura palpebra itu maksudnya bukaannya ini, matanya kita. Jarak antara margo palpebra superior sama dengan margo palpebra inferior itu yang namanya visura. Nah, pada pasien-pasien yang radang, yang bengkak atau inflamasi hebat atau bahkan pasien yang tosis, pasti ada visura palpebranya itu tidak simetris kanan dengan kiri. Yang bengkak itu pasti lebih turun. Makanya kan kalau bengkak pasti tertekan kan turun ke bawah. Jadi itu harus kita lihat. Makanya ada juga penggaris di sini walaupun tidak ada di ininya kalian. Nah kalau misalnya begitu kalian ukur nih, jadi begini. Misalnya visura palpebra sebelah kanannya lihat lurus, pasien minta lihat lurus saja ke depan. Nah, visura palpebra sebelah kanannya Ainun itu 9. Misalnya yang kiri ada udem toh, ada radang. Oh, di sini 6 gitu. Atau pasien tosis. Kalau misalnya Ainun tosis di matanya sebelah, kita sudah suruh buka tidak maksimal kita bukanya nih, pasti ini lebih sempit. Nah, sudah itu kita lihat posisi bola matanya. Kita lihat posisi bola matanya, kedudukan bola matanya Ainun ini bagaimana? Simetris tidak? Nah kita lihat dari korneanya, toh korneanya sama cinta ini posisi bola matanya.
karena orang-orang yang kayak orang yang ada misalnya ada tumor di belakang di retrobulbarnya, dia bisa mendorong ke depan jadi kayak proptosis, atau ada yang di atas dia dorong, makanya kedudukan bola matanya ada satu yang di bawah. Nah itu yang kita perlu lihat, kedudukan bola matanya. Selesai di palpebra, kita maju ke silia. Nah kita lihat di silia, jangan lupa selain lihat di silia, lihat juga di supercilianya, eyebrow-nya kita lihat. Nah kita lihat di silianya bagaimana, sama margopalpebranya. Ini margopalpebra maksudnya yang ini toh, yang ini namanya margopalpebra. Angkatnya tunggu silia ujungnya, palpebra itu namanya margin, jadi kayak ujungnya. Nah kita lihat bagaimana margonya. Margonya kan normalnya kan seperti ini, lurus begini. Nah dia ada terlipat ke dalam kah, terlipat keluar kah. Selain itu kita lihat lagi juga silianya. Silianya kan kita silianya normalnya ya tumbuh ke arah luar, yang bawah begini, yang atas begini kan. Nah kita lihat dulu silianya ada enggak yang mengarah ke dalam, malah kalau mengarah ke dalam itu namanya trichiasis. Nah atau ada lagi pertumbuhan silia baru enggak, jadi ada kayak barisnya, itu di trichiasis kan. Terus habis itu sudah lihat situ silianya arah tumbuh segala macam, kita lihat lagi ada sekret enggak di silianya. Ada squama itu kayak ketombe. Nah, jadi kalau misalnya ada seboroid begitu, lihat juga di sininya. Biasanya kalau ada di sini, di alis juga dengan merah di semua palpebranya biasanya. Sudah lihat itu, kita lihat juga pasien kan refleks selalu gerakan involuntir di kita berkedip. Lihat juga berkedipnya bagaimana, ada enggak gerakan tertinggal dari palpebra kalau dia berkedip. Misalnya kalau saya berkedip begini, ada yang agak lebih lambat kita terbuka gitu, itu dilihat juga. Habis itu sudah selesai kita di palpebra dan silia, kita masuk ke konjungtiva. Konjungtiva kan ada 3, konjungtiva palpebra, konjungtiva bulbi, sama fornix. Nah, bulbi enak kita bisa langsung lihat begini kan. Nah tapi ini kita dari yang awal dulu, dari depan dulu seperti kembali tadi kita mulai dari depan. Jadi kita harus lihat konjungtiva palpebra dulu. Konjungtiva palpebra inferior enak nih. Kita begini, buka begini, sudah kelihatan konjungtiva palpebra inferiornya sama konjungtiva fornixnya kan. Kita bisa lihat di sini, kita nilai nih ada mukosa. Oh lupa. Jadi ini tadi sebelum kita mulai pasang mini loopnya, karena kalau palpebra tadi tidak apa-apa, memang saya bisa lihat dengan mata telanjang. Tapi kalau saya maju nih ke silia, kalau misalnya ada di silianya sekretnya kayak ini toh, ada di sekretnya atau ada squama, atau saya mau lihat margopalpebranya ada kelainan dari situ, apalagi saya mau lihat tadi ini konjungtivanya, saya harus dipakai. Nah ini begini, ini buka begini, terus center begini toh. Nah, saya mendekat nih begini, saya lihat nih, lihat mukosanya, warnanya ada enggak, atau ada bagaimana warnanya kan, merah atau tidak, sewarna enggak dia mukosanya, sama-sama semua itu satu penampang, atau ada yang merah sendiri. Terus lihat ada benjolan-benjolan enggak, ada papil kah, ada granul di situ, ada cobblestone gitu-gitu. Nah, itu konjungtiva di bagian palpebra di bagian bawah. Nah, yang atas sini yang kita harus eversi. Bisa yuk. Saya versi naik benar. Nah, caranya itu kalian harus tahu. Kalau orang yang biasa sindrom dokter ini. Kalau orang yang biasa gitu, kalian dapat di sini. Nanti teman-temannya Ainun ini yang gitu, karena saya kan sudah biasa eversi orang. Jadi beruntung lah Ainun, nanti kalian mau eversi nih. Nah, terus ini caranya eversi itu kita minta pasien lihat ke bawah, jadi lurus saja kepalanya, terus minta pasien lihat ke bawah, terus ini tangan tato yang sebelah sini, kalau saya suka pakai ini, pegang dari arah temporal supaya ada ini yang tutupi. Terus ini tanganku ini 3 jari itu saya pakai fiksasi di dahinya pasien. Terus ini 2, ini dapat kalau mendekat sini. Ini telunjuk sama ini kan. Nah, lihat bawah, jangan suruh pasien tutup mata kan, lihat bawah saja. Terus ini tarik sedikit silianya begini ke depan tuh palpebranya. Terus ini sekitar 1 cm dari margopalpebra. Lihat bawah,
Nah gini tuh, ini tuh kan, baru sambil kita tarik ke atas ini. Bisa, cuman kasihan pasiennya. Kenapa sih? Ainun tahan ke Ainun. Ada orang yang bisa begini lain. Saya ada. Ada. Karena waktu benar-benar mata kan ada jualan gitu, terus jadi buka begitu. Iya, begitu memang. Cuma Tiba-tiba kan kalian isi ini. Jangan sama aku. Dok, maaf, langsung Enggak, tak enggak ada apa-apa aja, apa-apa aja. Jangan Mi Ainun kodong yang dia versi. Siapa yang main dia versi? Anu dulu tahu adek, tabe. Hand wrap. Iya. Oh iya, dia dok harus. Iya, karena saya sudah pegang Ainun ini, jadi Kenapa untuk supaya pasien yang Ini lainnya infeksi. aman, jadi saya harus bersihkan tanganku lagi. Nah, lihat bawah kan memang ada caranya yang kayak begitu, tapi ini karena kita harus lewat ikutin yang di sini, jadi lihat agak besar bawah. bulbinya nih ya. Mm-mm. Nah, toh, terus enggak sakit. Terus enggak ada kok benjolannya. Enggak ada kalian dia bikin. Bagaimana? Ya, ada puasanya? Enggak ada cobblestone-nya. Ini harusnya pakai ini. Kita enggak bisa lihat cobblestone dengan mata telanjang. Mata Mata telanjang begini. Lihat minta di Lalat pakai ini, sekarang Iya, periksa ada lalat di mata. nefasnya ini. Ini kalau misalnya Kalau dia nefas di semakin- mata itu kenapa bisa ada? bisa memang Bisa, ada. yang penting dada Yang penting isinya dia di tidak dalam. membesar, dia tidak membesar ji Dan tidak mengganggu. tidak mengganggu Kelihatan tidak tidak apa-apa. Tapi kalau dia membesar harus diangkat. Karena takutnya nanti melanoma. Gitu. Terus sudah kita tadi lihat nih ada cobblestone atau tidak. Terus lihat juga di konjungtiva. Nah selesai konjungtiva palpebra, lihat nih konjungtiva bulbi. Kita lihat konjungtiva bulbi ganti posisi ya kak. Konjungtiva bulbi lihat bagaimana warnanya juga sama, ada pelebaran pembuluh darah. Nah, konjungtiva kan itu selaput yang transparan tapi ada pembuluh darah kan. Ya normalnya kayak begini, ada memang pembuluh darah tapi dia pembuluh darahnya itu tipis. Tapi kalau misalnya ada ini, biasanya pembuluh darahnya hebat, lebar, terus lebih merah. Malah kalau misalnya ada subconjunctival bleeding, kalian bisa lihat langsung kayak merah sekali, ada perdarahan, itu pecah-pecah, artinya pembuluh darah kecilnya. Nah itu yang harus Tapi dia kalian self nilai. limiting gitu kalau mau Iya, cepat. 2 minggu dia akan kayak kalau kita lagi memar begitu. Tapi ada lain-lain dilihat itu dok. Kalau misalnya Pernah ada yang saya Nggak ada. kena rut. Karena kan dia tidak kena, dia enggak ini akses visual. Ada dia itu dok minta. mata merah yang betul gitu yang tidak boleh dilihat, kalau dilihat ada terkena. kalau dilihat Salah itu tidak jelas kecuali Kecuali kalau sentuh kita matanya, sentuh, kalau kita dekat pegangin tadi, matanya ya kita itu mata virus, merah. ya memang bisa. Tapi kalau misalnya kita mau kulihat tuh ya, Bodoh-bodohin gitu dulu ya Allah. dibodoh-bodohin kan itu semua kecil. Nah terus itu yang pentingnya. Oke, disuruh kita pakai tangan. kacamata. Pernah kan dulu dok mata merah baru disuruh pakai kacamata riben pergi sekolah. Hitam. Sama siapa dokter umum. Udah sama mamaku. Ani tuh supaya Nah, habis itu sudah itu kita lihat konjungtiva dokter di sini. Nah, habis itu sudah lihat konjungtivanya tuh, lihat lagi ada sekret tidak di konjungtiva yang melengket. Nah, Ada sekret. kalau misalnya ada sekret, ya lihat nih sekretnya apa. Dia mukus kah? Serus kah? Dia mukopurulen kah? Dia serus kah atau mukos toh atau dia mukopurulen. Nah, karena itu juga bisa nanti diagnosis tak dari situ. Kalau misalnya dia beningji, dia serus, dia tuh mukos itu ya dia bisa virus atau karena alergi saja. Tapi kalau misalnya dia purulen bisa karena bakteri gitu. Nah, sudah sampai di konjungtiva, habis itu kita pindah ke kornea. Toh? Kornea. Oh iya, konjungtiva tadi juga selain itu harus ada kita lihat kemosis. Kornea kan sudah. Kalau kita begini kelihatan konjungtiva mana dong? Ini kan konjungtiva palpebra. Kornix ini pertemuannya antara konjungtiva bulbi dengan konjungtiva palpebra. Sulutnya yang itu namanya itu ya. konjungtiva kornix. Nah, habis itu kita lihat tuh di konjungtiva bulbi juga ada kemosis atau tidak. Kemosis itu kayak udem pada konjungtiva itu namanya kemosis. Jadi dia biasa kayak ada penumpukan cairan di bawah konjungtiva antara sklera sama konjungtiva. Nah, habis itu lihat ada penipisan juga, kita harus lihat juga sklera ada penipisan atau tidak. Kalau sklera yang normal itu putih kayak gini, tapi kalau ada penipisan itu jadi kayak warna abu-abu skleranya. Itu artinya skleranya menipis nih. Yang gambaran abu-abu itu gambaran koroid dari bagian dalam. ada berarti kayak pandangan berasap. Bukan. kalau ada
ke dokter itu di mata dari lensa. kemarin. Nah, habis itu kita pindah ke kornea. Nah, ini 45 derajat, ini bukan 450. Kita center 45 derajat, minta pasien lihat lurus saja. Nah, kita lihat nih korneanya begini. Kornea itu harusnya jernih kan, kayak gini. Ingatnya ini pakai ini mini ceritanya kalian. Dari sini ya berarti dok sampai sini. Pokoknya pakai mini. Nah, lihat nih korneanya. Ini korneanya begini toh, ini jernih. Kita tandanya kita jernih, kita tahu kenapa dia jernih. Kita bisa lihat struktur yang di dalamnya, kelihatan iris, kelihatan pupil, ini kelihatan even lensa kelihatan di dalam. Nah, jadi kita lihat korneanya jernih atau tidak. Bentuknya juga kita harus lihat. Kalau bentuknya ada tadi temennya kalian yang kelas apa gitu. Apa itu dok? Ini korneanya lihat bentuknya bagaimana. Bentuknya bagus di kurvaturnya. Nah, tadi ada yang high myo, dia sangat-sangat meruncing itu. tapi dia belum sampai runcing, tapi dia kayak begini sekali memang. Jauh sekali. Nah, ada juga yang flat korneanya. Nah, kalau kita ini variasinya variasi normal ya, kayak kita ini gitu. Tadi itu temannya kalian -6. Saya kan minus Kalau silinder berpengaruh nggak dok? Iya, silinder ini lihat sebetulnya. enggak juga mesti tahu. Kalau lebih itu dok, berat itu dok, kalau lebih dari 6, -6. Iya, berat. Tidak balik. Nah, terus ini anak-anak semua kritis sekali. Pergi-pergi ke dari mana-mana ini anunya. Nah, terus habis itu sudah minta kita lihat kornea tadi. Nah, sudah kita lihat kornea, lihat bentuknya, ukurannya, kecembungannya, ada lesi atau tidak. Nah, atau ada neovaskularisasi atau tidak. Seharusnya di kornea itu tidak ada vaskular. Kornea itu avaskular. Dia cuman kaya akan saraf kalau di kornea. Makanya kornea itu sensitif. Nanti makanya kita mau periksa sensitivitas kornea. Tapi dia avaskular. Jadi pembuluh darah itu berhenti di limbus ini. Pembuluh darah dari berhenti di limbus itu. Jadi di kornea itu tidak ada. Tapi kalau misalnya radang yang lama atau ada lesi yang lama, itu biasanya timbul vaskularisasi di situ. Jadi kalau kalian dapat ada neovaskularisasi di kornea, itu tidak normal nih. Makanya harus kalian lihat di korneanya ada enggak. Terus Ada kayak ada pterygium atau tidak. Nah, ada pterygium atau tidak. Nah, tidak. Kalau misalnya lesi itu kelihatan di korneanya. Yang kalian harus tahu itu yang kayak ulkus kornea, atau dia desematokel bahkan, atau dia ternyata cuman abrasi saja. Itu nanti dari ininya sampai di mana lapisan kornea yang dia kena gitu. Nah, setelah selesai di kornea kita center, kita periksa sensitivitasnya. Saya nggak kasih kena gini. Jangan. Nah, ini kasih begini saja. Ini tahu ujungnya begini saja. Kecil. Karena itu kembali lagi ke tadi, itu kornea sangat sensitif karena banyak sekali inervasinya, itu banyak sekali saraf yang lewat di situ dan tidak terbungkus jaring sarafnya toh. Jadi dia ini. Nah, ini caranya dari temporal begini tuh, ini tangan supaya tidak goyang tuh, jadi gini. Baru habis itu kita dari temporal kornea kita gesek ke arah sentral. Tapi ini juga kalau misalnya memang ada ininya, misalnya ada lesi memang tuh di matanya, siapa namanya tadi? Uni. Ada lesi di matanya Uni. Kalau ada lesi di matanya Uni, walaupun dia di temporal, cari dulu bagian temporal yang lain yang sehat. Jangan langsung di lesi ininya. Karena jangan nanti dia dia bisa infeksi bagian yang sehat. Jadi kita di bagian yang sehat dulu ke arah sentral. Habis itu kita kalau ada yang bagian sakitnya lesinya, kita juga lesinya. Buat bandingkan bagaimana. Normalnya pasti kan kita langsung berkedip, tapi enggak bilang aduh sakit sekali dok, enggak. Nah, di situ yang kita nilai dia normal jika atau dia hiperestesia atau malah bahkan dia hipoestesia. Biasanya kan kalau pasien-pasien kayak morbus Hansen, pasien-pasien yang herpes itu di korneanya itu turun sensitivitasnya. Infeksi virus biasanya sensitivitas korneanya itu menurun gitu. Nah, sudah itu kita lihat di mata depan. Bakteri juga. Terus habis itu
bilik mata depan kita dari samping begini cahayanya. Buat lihat bilik mata depan, sebelum tahu itu bilik mata depan, sebelum tahu bagaimana nilai bilik mata depan, kalian harus tahu dulu anatominya bilik mata depan bagaimana, ya batasnya gimana itu. Nah bilik mata depan itu ada yang tahu gimana? Lensa. Anterior chamber. Iya, anterior chamber itu bagaimana? Anterior chamber itu misalnya bukan lensa. Jadi Bukan lensa. anterior iris dengan posterior kornea. Ya, anterior iris misalnya ini iris ya, ini pupil, ini iris. Anteriornya ini semua ke posterior kornea itu yang namanya anterior chamber. Posterior chamber itu posteriornya iris dengan anteriornya lensa. Itu yang namanya posterior iris. Nah, untuk nilai, tapi yang bisa kita lihat di sini cuma anterior chamber. Posterior chamber kita nggak bisa nilai dari pemeriksaan segmen anterior. Nah, ini kita lihat dari samping begini. Kalau misalnya ini cahaya, kalau misalnya lihat lurus ya, kalau misalnya ini cahaya desinari Ji semua sampai di ujung limbus bagian nasalnya, kan kita ini dari temporal, itu artinya bilik matanya dalam Ji. Tapi kalau misalnya saya begini terus ternyata sedikit, tidak semua yang tersinari, ada shadow ceritanya, atau ini dia. Ada kurvatura. Itu artinya bilik matanya dangkal. Ini sudah pasti di dalam ini bilik matanya kelihatan. Nah ini kayak gini. Nah ini kalau misalnya ini bilik matanya dalam. Ini ceritanya ini cahaya tadi dari sini kan. Ini karena tidak ada yang halangi, jadi sampai semua cahaya dari ujung sini sampai di sini, ini sampai semua. Tapi kalau misalnya dia dangkal karena ada yang begini, jadi dia kayak shadowing, dia cuma sampai di sini karena di bagian sini tuh dia tidak sampai ke cahaya karena ada yang halangi. Jadi tembus ke sini. Tidak sampai ke di sini, tidak sampai di sini. Jadi misalnya cahaya dari sini kan, cahaya dari sini, ini kan normalnya ini kayak gini sampai semuanya kan. Sampai permukaan irisku semua tercahaya ini sama cahaya. Tapi kalau dangkal tidak sampai gitu. Karena dia dangkal, karena ada yang halangi kayak gini, kita begini. Kalau misalnya terbuka juga gini ya sampai cahaya ke sana. Tapi kalau misalnya ada yang tutupin kayak begini tidak sampai. Malah ini shadownya yang ini yang turun ke sini. Nah, sudah bilik mata depan. Terus setelah Itu bisa dinilai untuk glaukoma. Glaukoma itu memang ada sudut tertutup, ada sudut terbuka. Tapi kita belum bisa, walaupun dangkal begini, kita tidak bisa langsung bilang, oh ini glaukoma. Glaukoma itu nanti kita harus lihat dari papil nervus optiknya bagaimana. Karena kan ada triasnya glaukoma kan. Iya. Kalau glaukoma itu nanti kita harus lihat intip lagi di belakang dengan karena glaukoma juga kita tidak bisa diagnosis dengan peningkatan tekanan bola mata saja, karena bisa juga dengan atau tanpa peningkatan tekanan bola mata kan. Nah habis itu sudah bilik mata depan, kita lihat nih refleks pupilnya. Nah sebelum kita lihat refleks pupil, kalau saya kasih ke tengah dulu begini, cahaya ke glabelanya buat lihat dulu. Kita harus lihat dulu ini pupilnya, bentuknya bagaimana, bulat tidak. Karena orang-orang yang habis operasi kadang yang ada komplikasi di operasinya lonjong, ada yang lonjong di pupilnya gitu, karena sudah ada intervensi sebelumnya tuh, jadi bulat atau tidak. Atau terus habis itu kita lihat pupilnya bulat atau tidak, terus irisnya simetris atau tidak, ini refleks pupilnya kalau gini simetris atau tidak, bukan di iris ini, kita masih di pupil ini. Nah habis itu kita lihat juga sebelum kita rangsang sama cahaya, kita lihat juga sama tidak ini pupilnya, diameternya kira-kira sama enggak. Kalau misalnya sama itu namanya isokor, tapi kalau misalnya ada satu yang besar ada satu kecil, itu namanya anisokor. Itu nanti kita curiga lagi ada apa-apa di belakang. Toh? Terus habis itu kita lihat nih refleks pupilnya, refleks cahaya langsung dengan tidak langsung, caranya itu kayak gini. Kalau saya sensor ini harusnya kan ini langsung miosis tuh hanya unyi. Nah ini refleks cahaya langsungnya positif. Nah kita lihat di mata yang sebelahnya tadi, kalau begini tuh jadi positif, kita lihat mata yang sebelahnya biasanya sih. Kalau kita pakai 2 pen light, kita dari bawah begini sinari juga, tapi jangan begini karena kalau begini sudah pasti mimiosis juga. Jadi kayak kita ini cahaya saja buat supaya kita visualisasi tuh begini.
Nah di situ kita center begini, oh ini ikut kecil juga, itu artinya refleks cahaya tidak langsungnya positif. Nah gitu. Nah habis itu kita lihat nih irisnya, bentuknya bagaimana. Lihat ini, kalau kalian lihat baik-baik ini iris. Ini iris bentuknya berkerip kayak begini-begini. Nah lihat bentuknya, warnanya. Kalau kita orang Indonesia kan lihat coklat. Warnanya bagaimana, terus bentuknya bagaimana, terus ada sinekia atau tidak. Sinekia itu artinya perlengketan. Nah sinekia itu lagi tadi, pentingnya kalian tahu anatominya bilik mata depan dan belakang. Kalau sinekia anterior itu irisnya melengket ke kornea. Tapi kalau sinekia posterior itu irisnya melengket ke lensa. Jadi biasanya kalau sinekia anterior itu biasa kita lihat di perifer, karena lebih dekat sama kornea atau iris di perifer. Kalau di sini kan tambah dalam, tambah jauh. Kalau di sentral, jadi kayak melengket kayak begini. Maju kayak begini. Melengket gitu iris di situ kita lihat. Tapi di perifer biasanya. Kalau sinekia posterior kita malah harus lihat yang di tengah. Kita lihat pupilnya. Biasanya itu melengket kiri pupilnya di lensa. Jadi kalau kita kasih gini refleks cahayanya juga tidak terlalu main, karena ini pupil, ini iris tuh yang di margin pupil itu dia melengket di lensa, jadi kayak susah gitu. Habis itu kita lihat lagi lensa. Lensa tadi sinari dari arah 30 sampai 45 derajat kayak begini. Ini. Lihat nih lensanya. Lensa kalau jernih, lensa itu kan harusnya jernih. Nah kalau jernih kayak gini, warna hitam jadi kelihatan bening. Tapi kalau misalnya pasien katarak kelihatan ini warna abu-abu, ini yang hitam, kayak putih, ya abu-abu sampai putih, malah putih. Nah di situ kalau misalnya putih, sebaiknya kalau misalnya kita mau periksa lensa, biasanya kita medriatikum dulu pasien supaya lebih kelihatan, supaya nanti kita bisa lihat posisi lensanya, dia ada dislokasi kah atau tidak, terus bisa kelihatan kekeruhannya. Kalau begini kan ya orang yang biasa lihat, oh ini ada keruh sedikit. Tapi kalau misalnya orang kita belum biasa, agak susah kita lihat. Terus habis itu kita lihat di shadow test. Itu shadow test maksudnya ada bayangan iris yang jatuh di permukaan lensa. Biasanya pada pasien-pasien yang katarak imatur. Jadi kan kita kasih cahaya begini. Nah karena ini tidak ada bayangan iris, karena dia hitam tuh, maksudnya itu hitam jadi kelihatan di tengah di dalam pupil, karena lensa bening. Maksudnya lensanya ini apalagi namanya transparan, jadi tidak ada tempatnya memang cahaya jatuh. Tapi kalau di medan transparan, tapi kalau iya dia sudah keruh, nah jatuh ini bayangannya ini iris ke depannya nih, jadi kayak ada shadow gitu. Nah itu namanya shadowing. Shadow test positif. Tapi di imatur juga. Nanti kalau dia sudah matur nih, tidak ada lagi kelihatan karena sudah padat sekali nih putihnya. Nah habis itu kita catat nih hasil pemeriksaan, terus kasih tahu nih ke pasien. Jadi Ibu Uni, tadi saya sudah periksa dari misalnya datang tadi dengan gatal-gatal, dari keluhannya Ibu tadi kan datang gatal-gatal terus berair. Nah memang saya dapatkan dari pemeriksaan tadi, saya dapat memang merah, ada merah yang di selaput matanya Ibu, agak bengkak juga, benjolan-benjolan. Nah itu biasanya pada orang dengan penyakit yang namanya konjungtivitis alergi gitu. Nanti mungkin saya kasih obat untuk ini, nanti datang ke kontrol lagi. Sudah begitu. Ada yang kita mau tanyakan, selalu kasih kesempatan pasien untuk bertanya. Misalnya ditanya, ini bagaimana itu dok? Ini nanti kita bisa kompres dingin supaya biasanya kalau dikompres dingin turun gejalanya gitu. Habis itu kalau misalnya sudah akhirnya nih ininya, akhirnya pemeriksaannya lagi ya sudah selesai ya Ibu ya. Dokter tadi tuh dari sini langsung tiba-tiba depan sini biasanya tiba-tiba datang gugur. Nggak bagus ki hygiene-nya, jadi begitu kena lagi gatal lagi, atau pasien kena panas sekali, kepanasan gatal lagi gitu. Itu konjungtivitis alergi. Tapi kalau misalnya virus biasanya dia rinitis ki, maksudnya lagi batuk ki kak, tiba-tiba merah juga matanya, ya itu mungkin konjungtivitis virus gitu. Terus yang sering itu kalau misalnya dari konjungtivitis alergi itu di cobblestone, tapi itu pada fase yang lanjut pi, karena sering sekali itu dia kayak gini cobblestone.
lagi. Nah, atau giant papil. Itu kan cara dia bikinnya. Hah? Dibelek tadi aku bilang tapi enggak mungkin. Ini tadi kita Ini harus kalau ditarik ke bawah sama Kalau ke ini atas. kira-kira berapa hari setelah ini dok? Itu turun ini lama sekali. Ini lama sekali, orang lama sekali ini berulang. Nah, sampai akhirnya dia membentuk papil seperti itu. Dan agak kompleks nanti pengobatannya biasanya. Tapi itu turun sendiri nanti dok atau harus diem. Ada yang turun, tapi kalau yang kayak begini biasanya malah harus diangkat. Oh dioperasi. Iya. Mungkin cari itu belum Iya, kalau di kelompok. Karena kan itu konjungtiva gitu. Jadi dia nanti Ada konjungtivanya dong dok nanti. Udah dipotong semua. konjungtiva itu beregenerasi Ji. Iya maksudnya kan kalau misalnya di konjungtif Nggak semua juga diangkat, diangkat. berarti diangkat cuma di konjungtif Mm-mm. masih ada jadi bulbinya. Sudah operasi kan? Dan nanti itu dia akan regenerasi lagi, itu kan mukosa. Kayaknya kita kalau kita sariawan itu kan luka terangkat itu ini tapi nanti bagus kembali. Tidak ada itu bekas luka di bibir kan? Karena kan dia mukosa. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya lagi atau kita lanjut? Tapi dok itu pemeriksaan hanya di palpebra superior enggak? Iya, di palpebra superior, inferior juga. Kalau di apa lagi namanya? Di konjungtiva bulbi itu, kenapa saya lupa apa namanya? Saya lupa sekali namanya. Ada juga pas saya lupa apa namanya. Saya sambil saya ingat nanti saya kasih tahu. Apa yang kuma? Penlight itu tujuannya kan ini setiap kalian mau lakukan sesuatu kalian harus di sini di modulnya kalian harus jelaskan tujuannya ke pasien kan. Jadi tujuannya bilang ini ibu saya mau periksa pergerakan bola matanya ibu. Tujuannya untuk tahu apakah ada hambatan. Jadi hambatan kalau pergerakan bola mata, nah apakah ada hambatan pada pergerakan bola matanya ibu? Dia bilang, dok kalau misalnya ada hambatan apa itu maksudnya bagaimana? Oh itu artinya mungkin kita curiga mungkin ada yang salah di fungsi otot-otot yang menggerakkan bola mata atau di saraf yang mempersarafi otot itu. Gitu. Ada di situ juga ada ininya. Nah terus habis itu kasih tahu nih nanti ini ada senterku, nanti kita tetap melihat ke depan saja, kepalanya ke depan saja, nanti matanya saja yang ikut senterku kemana. Jadi senterku kemana kita ikuti saja. Toh terus pasiennya setuju? Nah iya setuju. Nah habis itu kita atur nih ini jangkauan pasien sama kita ini di jangkauan tangan. Jadi kayak gini satu lengan toh, satu lengan. Terus pastikan dulu matanya kita pemeriksa selevel sama matanya pasien. Jadi kalau misalnya kayak gini toh, misalnya saya pendek nih kayak gini, Uni lebih tinggi daripada saya, jangan pasien yang kau suruh begini gitu. Kita pakai kursi yang bisa diatur levelnya atau ada berdiri dok. bisa, cuman berdiri lebih susah lagi kan kalau kita berdiri. Nah jadi kita atur naik turunnya kursi tak atau naik turunnya pasien. Pokoknya yang penting mata tak harus selevel sama pasiennya. Nah terus habis itu kita ini nih. Terus habis itu kasih nyala dulu senternya. Senter dulu pertama glabelanya. Tujuannya untuk lihat dulu refleks pupilnya. Simetris tidak ini matanya pasien. Siapa tahu nanti kita bilang ada tahanan tapi ternyata memang pasiennya agak-agak exophthalmus, ada strabismusnya gitu toh, atau dia eso gitu. Nah lihat ini terus habis itu ibu nih ikutin ya ini. Nah di situ kita ikutin nih bentuk H. Ini ikuti 6 cardinal of gas. Jadi kayak gini toh, begini. Terus ini kalau kita kasih begini, jangan ini begini ininya penlightnya. Cahayanya tetap ke arah pasien dan kasih pelan-pelan. Jangan juga cepat-cepat sekali nanti ini pasiennya. Nah supaya dia ikutin ini. Jadi kayak gini pelan-pelan, gini dulu. Terus habis itu ke atas. Terus habis itu kembali lagi dulu ke sini, baru ke bawah. Nah kalau ke bawah begini kan ketutup tuh sama palpebranya tuh. Nah kita kadang tidak terlalu bisa lihat bagaimana ya ini bola matanya. Jadi tidak apa-apa kalau pas ke bawah begini kita bantu angkat pakai ini. Nah di situ ke tengah lagi sini, baru sini.
Habis itu jangan susah dirimu, kasih begini tangan, kasih pindah ganti tangan, terus begini. Ibu Uni tolong dilihat ini ya ibunya. Terus habis itu ke atas, terus habis itu begini, terus itu ke bawah lagi. Kenapa kita kasih begini? Karena ini. Jadi sebenarnya harusnya bagusnya kalau kita mau periksa pergerakan bola mata sama nanti lapang pandang, kasih jauh-jauh ini begini, kita harus jangkauan tangan tak. Iya, karena jangan sampai nanti kita cuma sampai begini gitu misalnya. Jadi kita ada tahanan, padahal tidak, kita tahu yang fiksasinya belum jauh. Jadi kayak gini tuh misalnya kayak gini. Ada tahanan, tidak, ternyata masih bisa. Jadi kita pastikan dulu sampai betul-betul sampai di sini memang ini dia bisanya gitu. Jadi kayak sampai di sini. Karena kalau sampai di sini kita nanti nilainya lain. Jadi ini cuma pergerakan bola mata juga. Terus habis itu sampai kan tadi sudah dibawa sini ke sini, terus ke depan lagi, terus ini lihat ya, gitu. Terus kita kasih tunjuk gini. Itu ini konvergensi. Terakhir itu. Nah, habis itu kita catat nih. Jadi esotropia. Ini jadi ESO. Nah, habis itu catat nih. Jadi sebelum kalian bikin tadi itu pemeriksaan, kalian bikin memang gambar kayak begini, 9 gaze ini itu. Tapi jangan ditulis ya 0000 gini. Kasih kosong saja, OD OS. Nah, ini mewakili tadi pergerakan bola mata. Nah, ini hasilnya. Kalau misalnya pergerakan bola matanya tidak ada di tahanan, bagus, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah semuanya. Ini 0 semua. Ini jadi ini kan OD. Ini mata kanan kan? Ini mata kiri. Jadi kalau ini ke arah mana ini yang saya nilai? Ke arah apa? Dextra mana? Dextra kan? Iya, mata kanan ke arah mana? Penglihatannya ke arah mana? Ke temporal. Nah, temporal kanan. Jadi kalau misalnya saya kasih ke kanan tadi, saya tidak nilai temporal kanan saja, secara bersamaan saya nilai juga nasalnya kiri. Jadi begini. Jadi jangan kurang banyak kali mesti ini nasal temporal kanan, terus habis itu nanti kalian tes lagi untuk lihat kiri. Langsung lihat dua ini. Jadi setiap satu gerakan itu kita nilai dua arahnya mata. Jadi nasal kanan temporal kanan dengan nasal kiri. Jadi kalau begini kalau ini tadi naik begini tuh supratemporal kanan sama supranasal kiri gitu. Terus nilai ini kalau misalnya tidak ada tahanan itu 0. Kalau misalnya ada tahanan, misalnya seharusnya kayak tadi Uni melihat ke sini toh, ini Uni lihat sini. Nah, ini kan 0 karena memang betul-betul full toh. Tapi kalau misalnya matanya Uni kayak ternyata tidak bergerak ke sini. nah iya gini. Misalnya toh kayak ini makanya saya jelaskan lah kalau kayak gini. Saya kayak gini full toh. Tapi kalau misalnya tanganku di sini tapi ternyata matanya unik kayak begini, kasih ke sini matanya dulu. Nah, tanganku seharusnya tadinya ceritanya harusnya di sini ya, tapi matanya unik segini, jadi masih ada tahanan sedikit. Itu artinya -1. Kalau misalnya iya itu -1. Ini kan 0 tadi. Kalau bagus sekali toh bentuk kayak begini 0. Ini juga 0. Yang ini. Tapi kalau misalnya tanganku di sini tapi matanya unik begini, ini artinya ini -1 Ki. Ini matanya enggak maksimal Ki. Masih ada putihnya dulu. Masih ada kelihatan. Seharusnya full ke sana tapi pas begini dia perumpamaan ini ya. Jadi misalnya matanya unik begini. Begini Ki. Padahal ini senterku harusnya di sini. Mata senterku sudah di sini tapi di sini ternyata sampai di sini gini matanya unik. Yang ini yang sekarang. Ini -1. Kalau misalnya kayak gini ikutin kiri unik. Tapi ini asumsinya ini center di sini terus nah. Kalau misalnya kayak gini, ini -2. Kalau gini, ini -3. Kalau tidak goyang sama sekali begini, ini -4. Sampai -4 -4 itu tidak goyang sama sekali. Ada tahanan sedikit tadi -1, lebih banyak tahanannya -2, ini -3, ini -4. Tapi kalau misalnya tadi saya begini, unik toh, begini, ini 0. Saya begini, tapi begini sekali, kesini sekali malah matanya, itu artinya ada overaksi. Overaksi itu kita tulis plus. Jadi +1, lebih banyak lagi +2, lebih banyak lagi +3, lebih banyak lagi +4. Sampai tidak kelihatan. Nggak pernah nggak dapat pasien Sampai +4, tidak kelihatan +3. bola mata hitamnya karena itu Iya kalau ke atas kadang itu tidak bisa kelihatan. yang sampai yang sampai enggak dong yang Kalau kayak ke putar sini jarang sih ya, saya tidak pernah dapat pasien tidak kelihatan bola mata hitamnya kalau ke kanan kiri atau ini itu ke atas fraksi, dia enggak sih? kadang.
Dia itu overaksi. Plus juga. Itu plus. Kalau overaksi itu plus kita nilainya. Tapi kalau plusnya dokter tadi yang bagaimana yang masih kelihatan? Saya tidak bisa kasih lihat Karena plus, nggak bisa karena plus. Uni tidak bisa plus matanya. Saya Karena kasih begini. jadi kan kayak gini tadi 0 kan, ini 0 kan, Uni maju-maju dulu. Nah Uni kan kayak gini, ini 0. Terus ini kan ini 0 toh ini. Tapi kalau misalnya ini senterku ke sini, terus Uni ini matanya korneanya lebih ke dalam lagi sini. Maksudnya lebih ini itu artinya ada overaksi. Nah itu yang saya nilai sebagai plus 1, lebih ke dalam lagi, lebih ke belakang lagi plus 2 gitu. Sampai plus 4 gitu. Tapi kalau misalnya tadi tidak goyang sama sekali itu minus 4. Kalau ada tahanan minus, pokoknya kalau ada tahanan itu minus. Nah, semakin banyak tahanannya, semakin dia semakin besar tahanannya itu angka tahanannya itu semakin besar, itu artinya semakin sedikit dia bergoyang, dia goyang dari titik fiksasi awal gitu. Dari posisi primer gitu. Terus udah nih, catat nih, terus jelaskan nih ke pasien. Misalnya kayak Ini jadi ibu mengalami esotrofi ya. Tidak, saya normal. jadi bukan Gangguan pergerakan ya, ini gangguan pergerakan bola mata. Jadi misalnya kayak gini, bisa juga sih gitu. Jadi misalnya, ibu nih tadi pas saya kasih ini mata kanannya, pas saya kasih ke arah sini, mata kirinya ibu nih itu tidak bisa full ke sini. Jadi mungkin ada gangguan di otot yang menggerakkan matanya ibu ke sini, ke tengah. Jadi ada mungkin di rectus medialisnya namanya. Terus ada nggak yang lainnya? Kalau misalnya nggak ada, sudah nih selesai pemeriksaannya. Ada yang mau ditanya? Ada penyempitan. Jadi kalau tadi gerakan bola mata itu hambatan, kalau lapang pandang itu biasanya kita orang medis bilang defek. Ya. Tapi kalau kita bicara ke pasien, dia nggak ngerti defek. Jadi kita bilang ada penyempitan tidak di lapang pandang bagian perifer atau di bagian luarnya ibu, di bagian luar ya kita lihat. Nah, sudah Mi, terus habis itu kita jelaskan, ibu nanti ini saya periksa matanya satu-satu ya. Kalau tadi kan pergerakan bola mata langsung dua-dua. Ini nanti saya periksa matanya satu-satu. Saya minta ibu tutup mata nanti saya juga tutup mata. Kepalanya lagi-lagi harus tetap ke saya. Mata tak juga tetap lihat mataku, jangan goyang-goyang. Kalau tadi itu mata tak yang saya suruh goyang, ini enggak boleh. Matanya lihat saya juga lihat kita. Terus habis itu nanti ada tanganku, nanti saya kasih goyang kemana-mana, dari arah mana. Nanti kalau kita sudah lihat, bilang lihat. Tapi kalau belum lihat, bilang jangan dulu bicara toh. Terus sebelum melakukan itu, kita sebagai pemeriksa kita harus pastikan kalau kita ini normal. Kalau kita normal, jangan pernah kita langsung mau ujuk-ujuk periksa pasien baru ternyata kita ini ada defek lapang pandang. Jadi karena ini pemeriksaan yang sangat subjektif, jadi kita harus normal. Terus habis itu kalau misalnya memang pasien pakai kacamata, sebenarnya sebaiknya dilepas kacamatanya. Kenapa? Karena gagang kacamata biasanya mendistract toh. Gitu. Dan kalau orang-orang muda kayak kita kan biasanya kan kacamata itu untuk penglihatan jarak jauh Ji. Jadi paling kalau gini enggak ini Ji, kita bisa dilihat kalau tangan toh. Gitu. Jadi biasanya kita minta pasien untuk lepas kacamatanya. Terus habis itu kita duduk Mi 30 sampai 50 cm biasanya sih begini. Lutut sama lutut kasih. Ini terus kita minta pasien tutup mata. Nah, ini tadi yang harus satu level betul-betul matanya. Jadi misalnya saya begini harus sama penglihatan sama levelnya mataku sama Uni, karena nanti Uni harus lihat, saya harus lihat supaya sama juga lapang pandangku. Terus karena saya mau periksa sini ya situ sedap. Nah, karena saya mau periksa mata kanannya Uni, kan jadi ya tutup matanya. Terus kalau minta tutup mata, jangan minta pasien tekan begini matanya, tutup begini saja. Nah, tutup matanya begini. Nah, karena saya mau periksa mata kanannya Uni, saya harus tutup mata kananku karena saya harus, ini yang kita mau, ini bukan kita mau bandingkan mata kananku dengan mata kanannya Uni, tapi kita mau membandingkan lapang pandang. Jadi saya harus tutup mata kananku, harus sejajar ini mata yang diperiksa, harus sejajar mata yang diperiksa. Jadi kalau saya di sini, saya periksa lapang pandang temporalnya Uni, saya bandingkan sama lapang pandang bagian temporalku.
Toh? Jadi saya minta tutup mata begini. Jadi Ibu Uni lihat saya saja terus ya, gitu. Lihat saya saja terus, jangan arahkan pandangannya ke yang lain selain ke mata saya. Toh? Baru habis itu kita ambil ini kayak gini. Nah ini lihat. Nah lihat toh. Kalau misalnya Uni belum lihat, kita kasih mengarah ke dekat kayak begini. Nah kayak gini. Jadi ini dari atas ke sentral, dari sini ke sentral, dari sini ke sentral. Terus ini kan sudah selesai tadi perifer, langsung Uni lihat. Nah saya mau pindah ke penglihatan bagian sentralnya Uni. Jangan tanganku yang sudah segini, kasih pindah ini. Saya yang kasih pindah, pemeriksa yang memindahkan tangannya, toh, supaya saya tidak susahi diriku karena tidak bisa begini, toh. Jadi saya tutup ini, saya pindahkan terus nah kayak gini. Pastikan jarak antara tanganku dengan mataku ini sama-sama jarak antara matanya Uni sama matanya tanganku juga. Terus tetap harus lihat dulu Pak Zan, jangan sampai goyang ke kepalanya gitu. Nah jadi begini. Nah ini lihat enggak? Nah lihat toh. Nah ini lihat, ini lihat gitu. Nah terus habis itu sudah selesai, kita tulis kita tulis. Coba mata sebelahnya juga lagi yang lain, kita periksa pada mata sebelahnya sudah. Terus habis itu tadi Sentral tuh yang pakai tangan ini sebelah kayak ini. Karena iya, karena kan begini. Tadi Uni kan tutup ini. Ini lapang pandang bagian temporalnya Uni. Oh, sentral itu bagian nasal. Iya, ini lapang pandang bagian nasalnya, medialnya. Sorry, bukan sentral, medial atau nasal. Iya. Thank you sudah diingatkan, salah Kak. Nah, itu tadi bagian nasalnya. Nah, ini memang lapang pandang tadi kalian perhatikan kan? Kalau Uni dari sini memang dia langsung lihat, tapi kalau yang di sini agak dekat. Karena memang lapangan pandang bagian nasalnya kita lebih sempit daripada yang perifer. Karena ada hidung yang tutupi. Terus memang posisinya di dalam, di bagian nervus optiknya, di bagian retinanya memang kita seperti itu. Jadi memang selalu lebih tinggi, lebih luas ke lapang pandang bagian temporalnya kita daripada bagian nasal. Sudah terus cara tulis interpretasinya kita tulis, misalnya tulis dulu oculus dextra atau pemeriksaan lapang pandang oculus dextra. Ada misalnya terdapat defek atau penyempitan lapang pandang dari arah sini atau pada arah, misalnya Uni tadi tidak bisa lihat pada arah supratemporal atau pada temporal atau pada inferotemporal atau supranasal. Tidak ada medionasal, langsung nasal. Dari nasal atau inferonasal. Nah begitu. Kalau misalnya tidak ada, tulis saja tidak ada defek lapang pandang atau penyempitan lapang pandang dari segala arah gitu. Kalau Nana lihat kayak begini dok, berarti kasih begini. Iya, lebih kali ya. Terus kita juga sebagai pemeriksa, kalau misalnya kita sudah lihat terus pasien tidak lihat, jangan heran, jangan kasih kelihatan ekspresinya kayak belum lihat, karena nanti pasien bisa tiba-tiba langsung lihat dok, padahal tidak, karena dia bisa baca dari kita. Jadi kita harus tenang, tetap. Walaupun dia belum lihat, ya kita kayak dekat-dekat saja. Oh lihat dong, oh iya. Oke, jangan sampai heboh. Harus kipas sama poker face kita ya. Supaya Flat pasien face. ini. Kalau mau didekatkan harus dikasih. Iya. Berarti dok kalau semakin digoyangkan kan sini berarti kurang normal dong, karena kita saja begini bisa. Iya. Tapi dia Artinya harus pasien, begini. pasien itu ada, makanya di situ kita nilai. Kalau misalnya tuh saya tadi begini saya sudah lihat, tapi Uni tidak lihat. Dekat Kesini, lagi. makanya nanti ini yang saya tulis di laporanku. Tampak penyempitan lapang pandang dari supratemporal atau terdapat atau semuanya dari sini tuh. Jadi tulis terdapat defek lapang pandang atau penyempitan lapang pandang dari arah supratemporal, temporal dan inferotemporal gitu. Tapi kalau normal tulis tidak ada, tidak mata kanan. Iya. Jadi ditulis dulu mata kanan oculus dextra, baru kalian tulis nanti oculus sinistra, baru tulis lagi. Misalnya oculus dextra tampak penyempitan defek lapang pandang dari supratemporal, temporal dan inferotemporal. Nanti mata kiri lagi, baru kalian nilai lagi, baru kalian tulis. Tambah juga
tampak mata bukan dari di sumber bawah dari kanan. dari nasalnya normal. Kalau Ini jangan sampai sama temporalnya jadi efek tapi nasalnya. Nggak usah ditulis yang normalnya, kecuali kalau normal semua baru tidak terdapat defek lapang pandang dari segala arah. Tapi kalau misalnya ada yang normal, ada yang tidak normal, tulis saja tampak defek lapang pandang ini. Jadi kalau misalnya kelihatan itu yang tidak, ini kita consider yang nggak ditulis ini normal.